Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku yang hebat dan cerdas? Baik-baik saja ya. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Selamat datang di channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru, Ibu Desi Dwi Sugianti SPD. Sebelum belajarnya kita mulai, diperkenankan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memotivasi saya, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng ya untuk notifikasi setiap ada pembaruan video dari saya. Nah, anak-anak, di video pembelajaran ini kita akan bahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita simak ya. Stay tune terus, check it out. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Halo anak-anak, kita ice breaking tentang good morning. Oke, kita mulai ya. Posisi mulai. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. I'm walking alone, the streets are empty. Nah, anak-anak, di kelas 2 tematik tema 1 ini tentang hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran 1 dan nanti juga akan dibahas sampai pembelajaran 2 ya. Yuk kita mulai belajar. Stay tune terus ya. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, ini Bu Desi sudah di checklist ya. Ada 2 gambar, mereka bermain dengan rukun. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Ayo mencoba di halaman 51 di bukumu. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Jawabannya, Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, anak-anak, itulah kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tadi ya. Yang kedua, tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Jawabannya, contoh dari Bu Desi ya. Di sini ada Raka, Rashid, dan Rama. Raka, Rashid, ayo kita main layang-layangan yuk. Dan Rashid menjawab, wah, ayo, asyik. Yuk kita main bersama kita. Ajak Rama juga ya. Oke. Dan ini adalah contoh jawaban kalimat ajakan yang lain untuk bermain sebagai berikut. Ayo bermain layangan. Mari bersepeda keliling kampung. Cuaca sedang cerah. Ayo kita ke taman. Mari membuat pesawat-pesawatan dari kertas. Ayo bermain perang-perangan di halaman. Ayo belajar bersama nanti malam. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Ayo mengamati di halaman 52 di bukumu ya. Amatilah gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di gambar tersebut
Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini itu gambarnya masih ngacak ya. Jadi gambar 1, 2, dan 3 itu yang manakah seharusnya terlebih dahulu? Yuk kita cek. Ayo menulis di halaman 53. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Jawaban dari Bu Desi, yang pertama, Udin dan Edo mengajak Made untuk bermain kelereng di lapangan dekat sekolah. Mereka membersihkan kembali tempatnya agar kebersihan tetap terjaga. Kembali tempatnya agar kebersihan tetap terjaga. Ayo mengamati di halaman 53 di bukumu ya. Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Ada layang-layang, kelereng, bermain sepak bola, bermain karet, dan lain-lain. SPDB halaman 54, yaitu menirukan gerak bermain. Nah anak-anak, kita mengikuti gerakan yang ada di buku ini ya. Yang pertama, ikuti gerakan tangan. Yang kedua, ikuti gerakan kaki. Dan ketiga, ikuti gerakan kepala. Nah, anak-anak lakukanlah gerakan tersebut dengan hitungan. Kita seperti menari ya. Ada pada bukumu nih. Oke, yuk ajak mama dan papa ikut menari juga sesuai dengan hitungan ya. Soal matematika halaman 55. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, jadi di sini ada kelereng Udin 115, yaitu bertulis 100 ditambah 10 ditambah 5. Jadi angka 100 bernilai ratusan, angka 10 bernilai puluhan, dan angka 5 bernilai satuan yang pernah ibu ajarkan dulu waktu itu ya anak-anak. Nah, kelereng Edo 124 sama ya, 100 ditambah 20 ditambah 4. Nah, perhatikan puluhan ya. 10 kurang dari 20, kubus yang lebih banyak adalah kubus milik Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, anak-anak ayo berlatih di halaman 56. Jadi di sini tuh ada gambar kubus ya, dan beri tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Oke, jadi di gambar pertama di samping kiri dan kanan, mana sih kubus yang lebih banyak? Oke, kita checklist ya. Ini lebih banyak. Dan yang kedua, gambarnya mana ya? Di kiri dan kanan yang lebih banyak kubusnya. Oke, pinter. Di gambar kedua, di sebelah kanan checklistnya lebih banyak. Dan yang gambar ketiga, ini ada sebuah buah ya. Buahnya kira-kira yang banyak di atas atau di bawah? Oke, yang di atas. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti di halaman 57 di bukumu. Nah, kita lihat nomor 1 dan 2. Bagaimana ya jawabannya? Nah, anak-anak, jawabannya halaman 57 tadi. 1. A kurang dari B. Nomor 2. A lebih dari B. Jadi di situ ada gambar tentang buku yang pertama ya, itu A kurang dari B, dan nomor 2 gambar tentang pensil, yaitu A lebih dari B. Nah, lanjutan latihan nomor 3 yang gambar A dan B, yaitu sebuah pulpen. Lebih banyak mana ya, A atau B? Nah, jawabannya adalah nomor 3, A kurang dari B. Nomor 4, yaitu pensil warnanya. Lebih banyak mana ya? Jawabannya adalah A sama banyak dengan B.
Kegiatan bersama orang tua. Siswa belajar tentang banyak dan lebih sedikit dengan menghitung benda-benda yang ada di rumah. Misalnya, sambil merapikan dapur atau rak buku, siswa juga menghitung peralatan dapur atau jumlah buku, kemudian membandingkan menurut jenisnya. Ayo anak-anak kita coba sekalian bantu ibumu di rumah ya membereskan rumah. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Baik anak-anakku yang hebat, kita lanjut halaman 59, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Oke, kita simak bersama ya. Yuk langsung belajar, check it out. Ayo mengamati. Udin dan teman-temannya sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan. Nah, di sini ada percakapan. Kita harus baca dengan teliti ya. Di sini ada Edo dan Udin. Udin menanyakan, "Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh." Edo menjawab, "Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan." Dan Udin menjawab, "Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama ya," kata Edo. "Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita." Nah, anak-anakku yang hebat, di sini tertulis perintahnya, garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, ini sudah Bu Desi jawab ya. Coba kalian teliti kembali yang Ibu underline atau garis bawahi. Yuk dilihat. Ayo berlatih di halaman 60 di bukumu. Bacalah kembali percakapan di depan. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat kemudian. Berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Pertanyaannya, kapan perlombaan itu diadakan? Jawabannya, lomba diadakan saat hari kemerdekaan. Nah, anak-anakku yang cerdas, di sini ada ayo mencoba memperhatikan gerak berlari di bawah ini ya di bukunya. Jadi ini tentang materi PJOK. Nah, nanti anak-anak bisa berlatih ya. Nah, anak-anak dibuka bukumu halaman 62. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Jawabannya dari Bu Desi, menawarkan bantuan kepada teman yang kesulitan. Nah, anak-anakku yang hebat, kita lanjut ya di halaman 63. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Nah, ini sudah Ibu jawab ya. Jadi gambar pertama itu adalah urutan nomor 2. Gambar kedua itu adalah urutan nomor pertama. Dan gambar ketiga adalah urutan nomor 3. Dan yang keempat itu adalah urutan nomor 4. Ayo kita tulis dan nanti akan menjadi sebuah cerita. Nah, anak-anakku yang hebat, inilah hasilnya. Kalimat sesuai dengan gambar yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, Udin mengetuk pintu rumah Edo. Tok tok tok. Edo, ini Udin. Dan mereka menghias sepeda untuk perlombaan. Menjelang sore, Udin pamitan pulang untuk beribadah sholat maghrib di rumah. Dan Edo mengiyakan dan menghias sepeda akan dilanjutkan esok hari. Karena belum selesai ya, jadi gak mungkin selesai hari ini. Yang pastinya Edo dan Udin ingin sekreatif mungkin. Halaman 64. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. 1. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah sholat maghrib?
Jawabannya tidak. Nomor 2, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah sholat? Jawabannya gambar nomor 4. Lanjutan soal dari halaman 64, nomor 3. Apakah yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Jawabannya, menghias sepeda dilanjutkan besok. Nomor 4, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Jawabannya, sikap saling membantu dan menghargai perbedaan sangat penting untuk kerukunan bersama. Ayo menulis di halaman 65. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah sholat dari subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Nah, sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengalaman Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Jawabannya, gambar bintang ketuhanan yang Maha Esa dan gambar rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah masih semangat? Wah, udah mulai ngantuk ya. Oke, biar kita tetap semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan dan ikuti Bu Desi. Simak lagu ini ya. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2. Materi subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 telah selesai. Nah, ini wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Nah, inilah video setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah mengerti. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menonton. Thanks for watching my video. Dukung terus channel Desi Sisi video pembelajaran kelas 2 Sekolah Dasar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.